Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Harin Movie Time. Dan kali ini gue seperti biasa akan memberitakan info seputar film, berita seru dunia perfilman pekan ini. Apa yang terjadi ya selama sepekan? Yuk kita bahas. Yang pertama, Presiden Prabowo tidak mempermasalahkan bendera One Piece menjelang HUT RI. Ya, ini sesuatu yang menggelitik buat pencinta anime maupun penikmat film lainnya. Hal ini menyebabkan ini kan sebuah kritik sosial yang sebenarnya kalau tidak terjadi di Indonesia ini ya jangan tersinggung lah, bahasanya gitu ya. Kenapa pejabat di negeri ini terlalu tersinggung dengan hal-hal yang kecil gitu, ibaratnya yang remeh banget. Dengan bendera One Piece saja mereka takut. Alasannya apa? Ini kan hanya sebuah hiburan semata ya, yang dimana pencinta anime ingin mengibarkan bendera kecintaan mereka yaitu One Piece. Tapi mungkin ada sedikit ya singgungan lah soal kritik sosial yang dimana Indonesia ini semakin gelap gitu kan bahasanya. Ya itu hal-hal biasa lah dalam dinamika politik. Karena masyarakat juga perlu menyuarakan aspirasi mereka. Itu hal wajar, harusnya diterima dengan baik dan kritik dan sarannya harusnya ditampung. Ini malah mereka terasa tersinggung dan membuat hal ini sampai ke presiden. Dan Presiden Prabowo pun tidak mempermasalahkan hal itu kan. Jadi clear ya, bendera One Piece bebas dikibarin. Yang penting tidak lebih tinggi dari bendera Indonesia. Oke. Selamat HUT kemerdekaan RI yang ke-80. Dan pencinta One Piece, tonton terus One Piece. Oke. Next selanjutnya, Reza Arab, gamers ganteng idaman, debut kali ini di film berjudul Harusnya Horor menjadi sutradara. Ya, ini adalah proyek yang sebenarnya sudah mereka rencanakan dalam live streaming mereka yang katanya pengen buat film ya. Nah, akhirnya filmnya sudah terjadi, yaitu adalah Harusnya Horor yang akan segera ditayangkan dan tentu saja menggunakan cast dari jajaran circle-nya dia. Ya, jadi teman-temannya doang ya yang bakal tampil di film ini. Oke, seseru apa ya? Kalau kalian sudah pada kenal ya sama Aloy, Brevi, Ibot dan lain-lain lah, pokoknya teman-temannya dia semualah. Kalian wajib sih nonton film ini karena ya nuansanya komedi-komedi ala mereka lah ya. Ini horror komedi tentunya ya. Oke, next selanjutnya, Netflix mempertimbangkan bikin sequel dan live action K-pop Demon Hunter. Wah, ini salah satu apa ya, animasi K-pop yang menurut gue visualnya keren juga sih. Mantep memang, idol-idol gini ya temanya, tapi mereka tuh memiliki kemampuan bela diri dengan senjata yang menarik gitu lah, yang kemampuan bela dirinya sangat tidak diragukan lagi dalam gambar visual mereka. Ini kalau dibikin live action keren juga sih. Yuk kita nantikan K-pop Demon Hunter. Film horror Weapon dapat skor nyaris sempurna di Rotten Tomatoes. Wih, gila memang. Dari beberapa rating film ini, si Weapon ini salah satu yang paling terbaik ya. Dan di Indonesia juga banyak kok yang memuji film ini. Salah satunya Joko Anwar dan beberapa sineas-sineas lain yang memang suka sama gaya penyutradaraan dan pembuatan cerita dalam film ini. Memang sesuatu yang beda lah dalam dunia perfilman. Memang harus begitu, eksplorasinya harus lebih dalam dan lebih lebar gitu ya. Jangan itu terus yang dieksplor. Di Indonesia tuh horornya stuck gitu, berhenti di situ-situ aja. Tapi sudah mulai berkembang dengan adanya Joko Anwar dan lain-lain, Kimo Stambul, dan jadi kayaknya semakin kesini horor Indonesia sih semakin meyakinkan sih. Tinggal merapihin jalan cerita aja yang sebenarnya amburadul kadang-kadang untuk film-film Indonesia ini. Next selanjutnya, tampilan pertama One Piece live action season 2 dirilis. Pas kan momennya lagi rame-ramenya bendera One Piece pun tayang live action season 2-nya di One Piece di Netflix. Oke, kita nantikan keseruan para kru dari Luffy DKK. Selanjutnya ada apa lagi? Azari Kulon Double Squidward dari season 8 sampai season 12 meninggal dunia. Waduh, ini karakter ikonik banget sebenarnya ya. Untuk suaranya juga dari Indonesia dan bernyanyi ini emang melekat banget lah dengan
dengan si karakter Squidward ini. Oke, turut berduka cita terhadap meninggalnya Azhari Kulon sebagai dubber Squidward Indonesia yang cukup populer. Next, selanjutnya aksi Tom Holland syuting Brand New Day di pusat kota. Ya, kita sudah dikasih beberapa video viral yang dimana Spider-Man nih bergelantungan di kota, bener-bener tanpa CGI sih, itu maksudnya loncat-loncatannya ya, dia digantung di seling gitu, terus ya kayak diterbangin gitu ya ke kiri ke kanan. Wih, keren banget, ternyata syutingnya kayak gitu ya, keren menurut gue sih, dari kota ke kota. Jadi ini kayak sebuah brandingan terbaru lah ya untuk Spider-Man, kayak mengingatkan kita dari film-film pertama tuh, ciri khasnya itu lah, bergelantungan di kota ke kota. Kalau dia di desa gimana ya, kayaknya dia nggak bakal bisa menggunakan kemampuannya nih, soalnya kan sedikit banget gedungnya. Kalau di kota mantap ya, mungkin itu adalah superhero kota. Nih yang ramai dibincangkan nih, Merah Putih One for All, animasi yang bikin greget pencinta film maupun pencinta anime yang ngerasa resah. Penggiat anime juga merasa resah. Kayaknya kita tuh sudah dikasih animasi terbaik sepanjang masa, dengan tentu saja disambut meriah oleh penikmat film dengan jumlah penonton terlaris sepanjang masa juga, yang sangat banyak penontonnya, yaitu Jumbo. Dikasih film kayak gini setelah Jumbo viral dan hype di Indonesia, itu sesuatu hal yang gila banget gak sih? Gila gitu loh, kayak menjatuhkan marwah animasi. Oke, udah gitu banyak permasalahannya lagi. Sensasional banget di film, karena dia mengambil karakter, bukan ngambil sih, beli karakter di website gitu ya, yang dimana kayak model karakter game gitu loh. Kita beli karakter di game kan nih, kita gunakan karakter itu dari karakter sampai ke visualnya ya, yang latar belakang tempatnya kayak gitu loh, sampai setting tempatnya juga dibeli. Gila, sampai ada tembakan di dalam gudang, gila banget ini. Ngomong gudang teroris apa sih? Gila, kocak sih, terhibur gitu kita dengan berita-berita semacam ini. Dan beneran tayang di bioskop loh, gila, gimana nggak dibully tuh film semacam ini ditayangnya di bioskop. Harusnya bioskop tuh punya standar mutu yang dijaga gitu ya, jangan sampai film kayak gini tembus ke bioskop. Kayaknya murah banget gitu tembus di bioskop dengan film-film semacam ini, kayak sesuatu hal yang kurang effort gitu, kurang niat. Tapi mungkin karena ini pembuatannya ini dibuat oleh orang-orang yang pro pemerintah gitu, dan orang-orang yang ingin mempromosikan pemerintah, jadi budgetnya banyak banget. Jadi ya sudahlah, nikmatin saja hal-hal viral semacam ini. Merah Putih One for All, mantap, yuk tonton animasi yang kayak gini. Yuk next, lanjut aja. Sudah ya, oke, itu saja info seputar film kali ini dalam dunia perfilman. Kita lanjut lagi ke berita film pekan depan, semoga ada hal-hal menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, enjoy movie ever.